Di zaman yang semakin ramai, bukan tubuh yang paling sering lelah, tetapi hati. Banyak orang terlihat baik-baik saja, padahal hatinya penuh sesak. Informasi datang tanpa henti, tuntutan terus berubah, dan hati jarang diberi waktu untuk bernafas. Jika hati tidak dijaga, ia mudah gelisah, mudah tersinggung, dan perlahan akan kehilangan arah. Menjaganya itu bukan pilihan, melainkan kebutuhan agar kita tetap waras, kita tetap jujur, dan tetap dekat dengan Allah di tengah keramaian dunia. Karena itu, di tengah riuhnya zaman ini, inilah 9 hal namun sederhana untuk menjaga hati agar tetap tenang, tetap bersih, dan tetap waras. Poin pertama, kurangi bicara yang tidak perlu, karena hati lelah bukan karena kerja, tetapi karena banyak kata-kata yang berlebihan. Banyak orang merasa capek, padahal tubuhnya tidak terlalu bekerja. Yang lelah itu justru hatinya, karena terlalu banyak bicara yang tidak perlu. Seperti menjelaskan diri, membela ego, ikut debat yang tidak menumbuhkan keimanan. Setiap kata yang keluar tanpa manfaat meninggalkan jejak di hati. Diam bukan berarti kalah, tetapi bentuk penjagaan. Dengan mengurangi bicara, kita memberi ruang bagi hati untuk bernafas. Hati yang tenang lahir dari lisan yang terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa keselamatan seseorang banyak bergantung dari lisannya. Poin kedua, jangan jadikan pendapat orang lain sebagai kiblat hidupmu. Cukup Allah sebagai arah. Pendapat manusia sering berubah, tergantung suasana, kepentingan, dan sudut pandang. Jika hidupmu digerakkan oleh penilaian orang, maka hatimu akan terus gelisah. Hari ini dipuji, besok dicela. Kiblat hidup seorang mukmin itu bukan manusia, tetapi Allah. Ketika arah sudah jelas, komentar tidak akan menggoyahkan. Kita boleh mendengar masukan, tapi jangan menggantungkan nilai dari sana. Hati menjadi tenang saat ia tahu siapa yang dituju. Ridho Allah lebih menenteramkan daripada 1000 tepuk tangan manusia. Poin ketiga, sisakan waktu diam setiap hari agar hatimu sempat mendengar bisikan kebenaran. Zaman yang bising ini membuat hati jarang untuk diajak bicara. Semua sibuk dengan alurnya, semua sibuk dengan suara luar, seperti notifikasi, opini, berita, dan tuntutan. Padahal kebenaran sering datang dari bisikan yang halus. Diam sejenak setiap hari adalah cara memberi kesempatan hati untuk mendengar. Bukan diam kosong, tapi diam yang sadar akan kehadiran Allah. Dalam keheningan, hati belajar jujur pada diri sendiri. Banyak jawaban tidak datang dari berpikir keras, tetapi dari berhenti sejenak. Diam adalah ibadah yang sering diremehkan, padahal sangat menyembuhkan. Poin keempat, jangan ukur nilai diri dari validasi manusia, karena yang menilai hakikatmu bukan mereka. Validasi manusia hanya menyentuh permukaan, tidak pernah sampai ke dalam. Mereka menilai apa yang terlihat, bukan niat yang tersembunyi. Jika nilai diri digantungkan pada pujian, maka hati akan rapuh. Satu komentar bisa merobohkan kepercayaan diri, padahal Allah menilai dari hati dan usaha, bukan dari hasil semata. Ketika engkau ikhlas, meski tak terlihat hebat, nilaimu tetap tinggi di sisi Allah. Menjaga hati berarti melepaskan diri dari pengakuan manusia dan mengikatnya pada penilaian Allah dan Rasulullah saja. Poin kelima, berbanyak syukur atas yang sederhana, sebab ketenangan lahir dari cukup, bukan dari banyak. Hati yang selalu mengejar lebih, jarang merasa tenang. Sebaliknya, hati yang belajar bersyukur atas apa yang ada akan merasa cukup. Syukur bukan menunggu sempurna, tetapi menyadari nikmat yang sering terlewat, seperti nafas, kesehatan, waktu, dan iman. Kesederhanaan yang disyukuri lebih menenangkan daripada kelimpahan yang dikejar. Saat bersyukur dalam hidup, rasa iri pun melemah dan rasa cemas akan mulai mereda. Allah menjanjikan tambahan bagi orang yang bersyukur, bukan hanya tambahan harta, tapi ketenangan batin. Hati yang bersyukur adalah hati yang paling ringan untuk menjalani hidup. Poin keenam, berhenti membandingkan takdir, karena setiap jiwa diberi jalan yang berbeda. Membandingkan takdir hanya akan melukai diri sendiri. Apa yang tampak indah pada hidup orang lain sering menyimpan ujian yang tidak terlihat. Allah membagi jalan hidup dengan hikmah, bukan dengan sembarangan. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan. Fokus kepada takdir orang lain akan membuat kita lupa dengan amanah sendiri. Hati menjadi damai saat menerima bahwa setiap jiwa punya waktu, punya rute, dan punya ujian yang berbeda.
Tugas kita bukan menyerupai hidup orang lain, tetapi menunaikan peran yang Allah tetapkan pada diri kita. Poin ketujuh, rawat ibadahmu, karena disitulah hati dicuci dari keruh dunia. Ibadah bukan sekedar kewajiban atau sunnah, tetapi tempat hati kembali bersih. Dunia mengotori hati sedikit demi sedikit melalui ambisi, marah, iri, dengki, kecewa. Ibadah adalah jeda suci untuk menyucikan hal tersebut. Ibadah yang dijaga waktunya dan dihadirkan hatinya akan menjadi penopang jiwa. Banyak kegelisahan sebenarnya mereda jika ibadah kita rawat dengan serius. Jangan jadikan ibadah sebagai rutinitas kering, tetapi sebagai pertemuan intim dengan Allah, tempat hati menemukan jalan pulangnya. Poin ke-8, memaafkan sebelum diminta, agar dada kita terasa lebih lapang dari masalah. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi membebaskan hati dari beban. Menyimpan dendam akan membuat hati akan terasa sempit dan pikiran terasa berat. Seringkali orang yang disimpan kesalahannya itu sudah lupa, sementara kita masih menanggungnya. Dengan memaafkan lebih dulu, kita menyelamatkan diri sendiri. Hati menjadi ringan, doa menjadi lebih mudah naik, dan jiwa menjadi lebih tenang. Allah mencintai hamba yang pemaaf, karena ia menyerahkan keadilan kepadanya. Memaafkan adalah bentuk kekuatan batin, bukan kelemahan, dan obat bagi hati yang lelah. Poin ke-9, ingat mati tanpa menakut-nakuti, tetapi agar hidup kita lebih jujur. Mengingat mati bukan untuk membuat hidup kita lebih suram, tetapi agar hidup menjadi lebih lurus. Kesadaran bahwa semua akan berakhir akan membuat hati kita lebih jujur pada tujuan. Kita menjadi lebih selektif dalam ambisi, lebih lembut dalam sikap, dan lebih serius dalam ibadah. Mati mengajarkan prioritas, mana yang layak diperjuangkan, mana yang bisa dilepas. Orang yang ingat mati tidak akan sibuk pamer, karena tahu semua akan ditinggal. Hati menjadi tenang saat hidup dijalani dengan kesadaran akhir, bukan sekedar mengikuti hiruk-pikuk dunia. Menjaga hati bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang lurus kembali kepada Allah, dan kembali kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Di zaman yang bising ini, hati yang terjaga adalah nikmat yang paling mahal.